Matahari pada waktu itu dalam sebuah riwayat hadis didekatkan sejauh 1 mil. Jadi kalau jenengan pernah pergi ke Timur Tengah melakukan ibadah umroh atau haji, itu dengan suhu 40 atau 39 atau 44 misalkan, itu panasnya luar biasa. Ini didekatkan 1 mil. 1 mil itu kalau dikonversi sekitar 1,7 kilo. Jadi panas. Suhu permukaan matahari itu 1000 Celcius. Itu didekatkan dengan kita. Itu bagaimana panasnya. Sedangkan pada hari itu tidak ada naungan. Semua naungan diputus. Semua perlindungan diputus. Kecuali kata Rasulullah SAW, 7 kelompok yang akan mendapat perlindungan itu. Maka dikatakan saking panasnya, manusia itu berkeringat luar biasa sampai kebanjiran keringat. Ada yang kemudian kebanjiran sampai ke lutut kaki. Ada yang sampai kemudian ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai kemudian sampai menutupi cuping telinganya. Dan kemudian ada yang sampai tenggelam. Tapi berbahagialah 7 kelompok itu yang nanti mereka akan happy melihat pemandangan yang mengenaskan itu, tapi kemudian Allah memberikan perlindungannya. Pertanyaannya siapa 7 kelompok itu? Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, imam adil, pemimpin yang adil. Kenapa kemudian pemimpin yang adil ini menjadi kriteria utama dalam hadis ini? Karena pemimpin yang adil itu akan memberikan kemaslahatan, akan membawa pengikutnya kepada jalan kebaikan. Tapi hakikat pemimpin itu apa? Orang kemudian banyak bersalah paham tentang makna pemimpin. Hari ini pemimpin diartikan adalah orang-orang yang harus dilayani, punya kedudukan dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka hidup berbangga-bangga dengan segala kemewahan. Dalam konsep Islam, pemimpin itu dikatakan dalam sebuah hadis, sayyidul qaumi khadimun. Pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan umat. Nah, hari ini konsep bahwa pemimpin itu ada pelayan umat itu terbalik. Mereka minta dilayani. Kadang-kadang kita sering mendengar fatwa dan lain sebagainya. Ada satu pejabat di tengah jalan itu polisi ngawal mereka nggak karuan. Kita kan jengkel, masa pemimpin seperti ini buat kita repot. Padahal kerjaannya kemudian belum tentu jelas. Kalau dulu dalam sejarah peradaban Islam kita punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Ini bulan Rajab. Beliau meninggal pada bulan Rajab, berusia 39 tahun. Umar bin Abdul Aziz itu ketika akan ngomong dengan lawan bicaranya itu bertanya dulu, ini omongan pribadi ataukah kemudian omongan tentang masalah keumatan. Kalau kemudian omongannya masalah pribadi, maka Umar bin Abdul Aziz akan mematikan lampu yang dipakai. Kenapa? Karena kemudian uang yang dipakai untuk menyalakan lampunya adalah uang umat, sehingga tidak elok kalau digunakan untuk kepentingan pribadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan orang lain. Tapi kalau kemudian pembicaraannya adalah pembicaraan umat, maka dibiarkan lampu itu menyala karena untuk kemaslahatan umat. Jadi kriteria untuk menjadi pemimpin yang adil tidak mudah. Tidak sekedar hari ini mendapat suara terbanyak. Dulu sangat repot untuk menjadi pemimpin. Pertama adalah masalah kualitas diri. Ada salah satu contoh
pemimpin yang kemudian langsung disebutkan oleh Rasulullah, namanya Muhammad Al-Fatih. Beliau disebut dalam satu hadis, la tuftahanna Konstantinia, fala ya'mal amirha, wala ya'mal jaysh dzalikal jaysh. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Apa bukti bahwa Muhammad Al-Fatih itu kemudian merupakan representasi daripada gambaran hadis ini? Sebelum penaklukan Konstantinopel tahun 1453, dan Konstantinopel itu ditaklukkan tanggal 29 Mei, hari Jumat. Muhammad Al-Fatih itu berdiri di depan 200.000 pasukannya. Kemudian beliau mengatakan, siapa dari kalian yang dari balik sampai hari ini itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berdiri? Maka semuanya berdiri. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih itu 200.000 orang itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu mulai dari balik sampai hari ini. Kemudian kita selanjutnya, siapa dari kalian yang dari balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ataupun ghairu rawatib? Yang pernah meninggalkan satu kali pun tolong duduk, maka separuhnya duduk. Kita kemudian, siapa dari kalian yang mulai dari barat sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah kemudian meninggalkan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahajud, walaupun sekali saja? Semuanya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Artinya apa? Artinya Muhammad Al-Fatih waktu itu masih berusia sangat muda, 21 tahun. Itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun sekali dalam hidupnya. Lah hari ini pemimpin-pemimpin yang kita punya, pertanyaan pertama, secara kualitas bagaimana? Secara pengetahuan bagaimana? Muhammad Al-Fatih itu menguasai 8 bahasa. Hari ini orang yang tidak punya kualitas dan kredibilitas itu gara-gara kemudian didasarkan pada suara terbanyak menjadi pemimpin. Pastinya perlu ada perbaikan-perbaikan agar kemudian kita punya pemimpin-pemimpin yang adil. Karena salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doanya pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil, yang punya kekuasaan yang kemudian dia menjadikan kekuasaannya untuk kemaslahatan umat, itu akan mendapat garansi daripada Allah, mendapat perlindungan di hari kiamat, di hari yang hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin, tidak mudah untuk menjadi seorang yang kemudian dikasih amanah. An tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul 'adl. Karena sungguhnya pemimpin itu dikasih amanah, dan hanya orang-orang yang punya kualitas yang kemudian akan menjadi orang yang mampu membawa amanah itu untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, pemimpin yang adil itu adalah senantiasa berpikir untuk orang lain. Wa yu'thiru 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Pertanyaan pertama, berapa banyak dari pemimpin kita yang hari ini punya mindset berbeda seperti itu? Dari RT, dari RW, dari kecamatan, dari desa, dari kabupaten sampai pada level nasional, berapa banyak yang mau berbaur dengan masyarakat, yang kemudian tahu apa kebutuhan masyarakat? Sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab, setiap malam Umar bin Khattab itu berjalan-jalan untuk memastikan bahwa masyarakatnya itu betul-betul terjamin keamanannya, makanannya dan lain sebagainya.
Suatu hari Umar bin Khattab berjalan-jalan, melihat seorang wanita dengan beberapa anaknya yang menyalakan api. Kemudian Umar bin Khattab dengan seorang sahabatnya mendatangi orang itu dan bertanya, bagaimana Umar bin Khattab kepemimpinannya? Orang itu kemudian menggerutu. Dia mengatakan, Umar tidak perhatikan kita ini tidak makan dan lain sebagainya. Umar langsung pulang, kemudian membawa gandum dan dia menggendong sendiri atau memanggul sendiri gandum itu untuk diberikan kepada orang itu. Sampai kemudian ajudannya berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar, aku ajudanmu lebih berhak kemudian untuk membawa ini kepada si fulan itu. Tapi apa kata Umar? Wahai ajudanku, apakah engkau sanggup untuk menanggung dosaku nanti di hari kiamat ketika aku dihisab dengan pertanyaan terkait dengan si fulan itu? Hari ini berapa banyak pemimpin-pemimpin yang melakukan itu? Semua hanya berpikir bagaimana dapat proyek, bagaimana mengamankan dirinya. Nanti kalau sudah pensiun, sudah paripurna daripada kepemimpinannya, yang penting kita dapat jaminan punya ini, punya itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sinfan min ummati, ada dua kelompok dari umatku. Kalau kemudian dua kelompok ini amanah, punya kualitas, punya dedikasi, maka umatku akan aman. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah para umara pemimpin. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghasilkan pemimpin-pemimpin itu? Pastinya kita harus mengikuti manhaj yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dalam mendidik sahabatnya. Manhaj para sahabat yang kemudian memberikan contoh dalam mendidik para tabi'in, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kalau tidak itu, kita perhatikan, ya kita akan hidup, kita akan mengalami kemunduran, kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak luar biasa. Suatu hari Ali karamallahu wajhah ditanya oleh para sahabat, wahai Ali, mengapa ketika kepemimpinan engkau terjadi banyak bukan? Ini tidak terjadi pada zaman Abu Bakar, tidak terjadi pada zaman Umar, ataupun walaupun terjadi pada zaman Utsman, tapi tidak separah terjadi pada zaman engkau. Pada zaman Imam Ali banyak pemberontakan, banyak perang dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ali? Karena kualitas orang yang ada pada hari ini adalah sekualitas Anda. Jadi kualitas orang pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, pada zaman Utsman bin Affan itu kualitasnya kayak saya, sehingga kemudian tidak banyak terjadi hal yang tidak baik. Maka untuk menghasilkan pemimpin yang adil, langkah pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu. Kita belajar. Tidak ada jalan selain daripada belajar. Hari ini repot jadi pemimpin yang mungkin punya uang, kampanye sana sini menghasilkan atau mengeluarkan ratusan juta, puluhan miliar, ya pastinya secara insting lalu dia akan mencari kembalian ketika sudah menjadi pemimpin. Tapi juga yang harus diperhatikan adalah kita sebagai bagian daripada umat juga harus meningkatkan kualitas agar juga punya pemimpin yang bagus. Para hadirin yang dirahmati Allah, golongan kedua yang akan mendapatkan perlindungan daripada Allah itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang dia curahkan waktunya, dia curahkan energinya, potensinya untuk belajar dan ibadah kepada Allah. Kalau orang tua itu melakukan pertobatan itu sesuatu kebaikan, tetapi ada kebaikan di atas kebaikan. Kalau orang umur 70 tahun, 80 tahun, atau 60 tahun melakukan pertobatan itu bagus, pasti bagus. Tapi anak muda usia 20 tahun, usia 15 tahun, kalau dia bertobat, kalau dia fokus hanya untuk beribadah kepada Allah,
maka itu lebih bagus tobatnya daripada orang tua. Mengapa? Karena dengan usia yang sangat muda, dia punya energi yang luar biasa, bisa di sana di sini. Tapi kemudian dia fokus, dia mengekang syahwatnya, mengekang kemauannya untuk bertobat, untuk beribadah pada Allah. Lah hari ini sebagai salah satu kritik sosial, anak-anak muda yang ada di lingkungan kita itu terombang-ambing oleh zaman, sebagaimana angin yang mengombang-ambingkan umat. Rasulullah SAW mengatakan, Allah takuna ima'atan. Jangan kita menjadi orang yang ikut-ikutan. Hari ini salah satu kritik kepada pemuda itu adalah mereka menjadi orang yang gampang ikut-ikutan terhadap hal-hal yang viral. Rasulullah mengatakan, Allah takuna ima'atan. In ahsanan nas ahsanna, wa in asa'u dhalamna, walakin qaddimu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu.